Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Septi Nurmalita SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis, serta teman-teman yang telah hadir untuk menonton video terkait uji regresi dan ANOVA dengan pengaruh probabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Baik, perkenalkan saya Mesya Ayola Pristiawan dengan NIM 17066240032 dari program studi S1 Akuntansi. Ya, pada penelitian kali ini saya telah menyiapkan 3 hipotesis yang diajukan sesuai dengan variabel yang akan diteliti, yaitu Return on Asset atau ROA, Debt to Equity Ratio atau DER, dan ukuran perusahaan atau size terhadap nilai perusahaan. Di sini untuk hipotesis pertama atau H1 menyatakan bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang artinya semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Nah, hal ini karena perusahaan dengan profitabilitas yang baik pastinya akan cenderung lebih percaya oleh investor. Untuk hipotesis yang kedua atau H2 menyatakan bahwa debt to equity ratio atau DER berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Ini berarti semakin tinggi tingkat utang dibandingkan modal yang dimiliki oleh perusahaan, maka risiko perusahaan juga akan meningkat. Nah, kondisi ini pastinya akan membuat investor lebih berhati-hati, sehingga nilai perusahaan juga dapat ikut menurun. Lalu untuk hipotesis ketiga atau H3, menyatakan bahwa ukuran perusahaan atau size berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan kata lain, perusahaan yang berukuran lebih besar umumnya dianggap lebih stabil, lalu juga memiliki sumber daya yang kiranya lebih kuat dan lebih dapat dipercaya oleh investor. Nah, hal ini membuat nilai perusahaan juga cenderung lebih tinggi. Jadi, secara sederhana, ketiga hipotesis ini menguji apakah ROE dapat meningkatkan nilai perusahaan, apakah DR dapat menurunkan nilai perusahaan, dan apakah perusahaan lebih besar cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi di pasar. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji regresi dan ANOVA dari tabel data yang telah disediakan. Sini saya menggunakan bantuan data analisis dari Excel. Pertama kita klik data, lalu setelahnya kita klik data analisis. Lalu kita pilih regression karena kita akan melakukan uji regresi, klik OK. Selanjutnya kita akan menginput dulu nilai X range-nya dari D10 sampai dengan D40. Lalu untuk X range-nya ini dari S10 sampai dengan E40. Jangan lupa kita klik labels dan untuk output range-nya di sini saya mau dari sini ya, dari I16 sampai dengan sini mungkin. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, maka didapatkan summary output-nya atau uji regresi dan ANOVA-nya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis regresi atau interpretasi dari penelitian yang sudah kita lakukan. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh untuk nilai konstantanya ini sebesar 1,4862. Nah, untuk p-value ini sebesar 0,2903, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka nilai ini disebut tidak signifikan sehingga tidak menjadi fokus utama kita dalam pembahasan kali ini. Lanjut kita lihat nih arah pengaruh masing-masing variabel. Kita lihat dari ROA untuk koefisiennya sendiri ini positif sebesar 0,0895. Yang artinya bahwa peningkatan profitabilitas ini cenderung diikuti oleh peningkatan nilai perusahaan. Sebaliknya untuk DR ini koefisiensinya negatif dan sebesar min 0,1470. Sehingga semakin tinggi DR, nilai perusahaan juga cenderung menurun. Nah, untuk X size-nya sendiri, untuk ukuran perusahaan ini memiliki koefisien yang positif sebesar 0,2179. Yang berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Lanjut kita lihat untuk nilai R-square ini. R-square-nya didapat 0,902 atau sekitar 95,02%, yang menunjukkan bahwa sekitar 95,02% ini memiliki variasi nilai yang dapat menjelaskan nilai perusahaan oleh ROA, DR, dan juga size. Nah, sisanya mungkin sekitar 4% ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Nah, dari hasil analisis ini uh, menjelaskan bahwa
Nah, hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan perubahan dalam nilai perusahaan. Kemudian kita melihat di sini untuk uji F atau uji simultan, diperoleh nilai F hitungnya sebesar 165,3722 dengan nilai signifikannya yaitu 4,7319 dikali 10 pangkat min 17. Nah, karena nilai signifikannya ini jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ROA, DER, dan size-nya ini secara bersamaan dapat berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya ketiga variabel tersebut memang memiliki peran nih dalam menjelaskan perubahan nilai perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke T-state atau uji state untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Kita masuk pada H1, hipotesis pertama, yaitu pengaruh ROE terhadap nilai perusahaan. Di sini kita lihat bahwa diperoleh nilai T-state-nya sebesar 17,4994 dengan p-value-nya ini sebesar 6,647 kali 10 pangkat min 16. Nah, karena p-value ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ROE ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan di mata investor. Lalu untuk hipotesis kedua atau H2, yaitu pengaruh TR terhadap nilai perusahaan. Diperoleh untuk nilai T-state-nya ini sebesar min 5,1348 dengan p-value ini sebesar 2,3549 dikali 10 pangkat min 5. Nah, hal ini menunjukkan bahwa DR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Atau dengan kata lain, semakin tinggi tingkat utang dibandingkan modal, maka semakin besar risiko yang dipersepsikan oleh investor. Sehingga nilai perusahaan sendiri juga cenderung menurun, seperti itu. Lalu untuk hipotesis ketiga atau H3, yaitu pengaruh ukuran terhadap nilai perusahaan. Diperoleh untuk nilai T-state ini sebesar 2,9824 dengan p-value-nya ini sebesar 0,0061. Nah, karena p-value ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa untuk ukuran perusahaannya ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang besar, umumnya ini dianggap lebih stabil, lalu juga sumber dayanya lebih kuat dan dapat lebih dipercaya oleh investor. Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, DR berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, ketiga variabel tersebut juga mampu menjelaskan sekitar 95,02% variasi nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis ini sangat baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Baik, itu dia penjelasan terkait uji regresi dan ANOVA mulai dari hipotesis, lalu bagaimana melakukan uji regresi dan ANOVA sampai dengan interpretasinya. Baik, sekian. Saya mohon maaf apabila kiranya penjelasan terasa berbelit atau kurang dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.